Oke, kita lanjutkan ya. Bagian yang kedua yaitu tentang Bootstrap. Ini versi yang terbaru juga, versi 5.3.2 ya. Ini isinya jauh lebih banyak daripada Paper CSS tadi. Bisa di-download langsung di situsnya getbootstrap.com ya. Kemudian bisa juga melihat dokumentasinya di situ. Jadi tinggal akses saja alamat ini. Setelah itu nanti bisa masuk ke menu, ada Get Started namanya, itu bisa masuk lewat situ. Bisa dilihat di situ apa aja yang bisa dilakukan, bisa dibuat oleh Bootstrap ini. Ya. Hanya ada beberapa yang kita contohkan di antara sekian banyak yang bisa dilakukan menggunakan Bootstrap. Ya. Filenya sudah saya kasih dan harusnya sudah ditempatkan ke posisinya sesuai dengan yang saya minta kemarin. Hanya ada salah kayaknya itu di yang modul 2 itu bagian terakhirnya itu penempatan file Bootstrap HTML-nya itu kan tulisannya masih Paper CSS. Harusnya ditaruh di dalam folder Bootstrap. Nah, itu ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di desain contoh yang dibuat menggunakan Bootstrap ya. Terus Bootstrap ini dia perlu bantuan file JavaScript. Kalau Paper CSS tadi itu hanya satu file CSS saja. Sedangkan untuk Bootstrap itu paling tidak ada dua ini. Yang pertama Bootstrap CSS, ini yang versi full, dan Bootstrap Bundle CSS. Atau bisa juga menggunakan yang sudah dikompres, ya, yang ada min-nya. Bootstrap min CSS sama Bootstrap bundle min JS ya. Jadi itu tipenya dua, beda, dan meletakkannya juga berbeda posisinya. Ya, kalau CSS ini file Bootstrap ya. Ini untuk modul 2 halaman 1. Kalau CSS-nya Bootstrap itu dipanggil di atas di bagian head. Seperti ini manggilnya, sama dengan yang Paper CSS tadi. Kemudian ada tambahan untuk memanggil file JavaScript, yaitu di bagian bawah, tepat di atas dari body. Ya, jadi ada script, nanti path-nya disesuaikan posisinya, yang dipanggil adalah Bootstrap Bundle min JS. Ini sudah ditunjukkan di perintah ini ya. Sudah, yang salah itu hanya di sini terakhir. Ya, di situ tertulisnya Paper CSS. Harusnya adalah Bootstrap. Foldernya Bootstrap. Nah, selain menggunakan file secara langsung offline ya, bisa juga menggunakan CDN namanya, Content Delivery Network. Nah, itu menggunakan link aja, tapi ini untuk versi online ya. Jadi kalau sudah terkoneksi dengan internet, itu CSS-nya cuman manggil aja bisa, nggak usah di-download langsung bisa. Syaratnya harus online, yaitu menggunakan CDN. CDN itu silahkan dilihat caranya gimana, itu di websitenya Bootstrap-nya langsung ya. Di situ ada alamatnya khusus. Ya, yang saya berikan itu adalah yang paling minimal. Nah, fiturnya apa aja? Banyak lagi daripada Paper CSS tadi ya. Bukan hanya urusan grid saja, tapi juga ada sampai ke breakpoint. Kemudian ada kolom, ada gutter. Gutter itu memberikan jarak yang sama antar objek secara otomatis ya. Ada tipografi, ada image table, ada figures. Kemudian pakai icon juga, tapi icon nggak saya contohkan. Ada form control, ini buat bikin formulir tadi. Ada select, ada check box dan radio, ada rank, ya. Ada input group, nanti itu kita praktekkan. Kemudian ada plotting label, gimana contohnya? Ada akordeon. Nah, kalau tahu akordeon, prinsip akordeon itu
bisa nutup, bisa buka. Ya. Kita pasti pernah ketemu akordeon itu. Ya, yang kalau diklik kebuka bawahnya, kalau diklik kebuka yang bawah, atasnya ketutup sendiri otomatis. Itu namanya akordeon. Kemudian alert seperti tadi itu untuk menampilkan pesan dan sebagainya ya. Banyak lagi yang lain, ada button group dan seterusnya, ada carousel. Carousel yang kita praktekkan. Kemudian ada tab juga. Ya, ini sangat banyak isinya di Bootstrap ya. Nanti silakan dibuka di websitenya atau di-download file yang di belakangnya ada Bootstrap doc-nya itu. Ya. Itu ada di situ petunjuk-petunjuknya. Contoh yang pertama adalah button. Ini untuk tombol. Mirip dengan yang tadi, hanya kalau yang tadi di paper CSS itu langsung BTN primary, BTN secondary, langsung kayak gitu. Tapi kalau di Bootstrap itu beda, itu ada tambahan BTN depannya. Ini untuk inisialisasi button ya. Kemudian cara nulisnya juga ada yang berbeda. Kalau hanya nulis garisnya saja yang diwarnain, di paper CSS tadi itu warnanya dulu baru menyebutkan outline-nya. Nah, kalau di Bootstrap itu outline-nya dulu baru namanya, danger misalnya, atau warning, atau success, atau yang lainnya. Jadi beda tuh. Ada ukuran juga, seperti ini ada BTN LG, ada SM, ya ini small, ada large. Kalau dia normal itu nggak perlu disebutin. Kalau mau tetap disebut, namanya adalah MD, medium ya. Nah, silakan dimasukkan ke dalam filenya. Naruhnya di bawah Hello World ya, di atas dari script Bootstrap bundle min.js itu, di atas itu. Taruhnya di sini, di bawah dari Hello World itu, kemudian dikasih PR dulu pembatasnya. Kalau warna itu bisa dibilang sama ya. Oke, seperti itu. Ini untuk warna tombol tadi ya. Masih nggak sama seperti itu, jangan ngulangi kesalahan yang tadi. Ya, untuk pemanggilan filenya, jangan sampai salah. Oke, ini tombol ya. Sama ada efeknya, cuman kalau efeknya yang tadi itu lebih bagus kayaknya ya, karena ada efek bayangan dan sebagainya. Kalau ini enggak. Kalau mau efek bayangan itu ditambahin sendiri. Ada yang namanya shadow tadi. Yang kedua, ya, akordeon. Nah, akordeon dicontohkan di sini ada dua objek akordeonnya. Dilihatnya dari sini ya. Ini ada akordeon item. Dari sini satu, kemudian ini ada lagi akordeon item. Nah, ini juga satu. Jadi ada dua buah akordeon di situ. Kelas yang dipanggil, kelas akordeon ini untuk pembentuknya. Lalu akordeon item itu untuk masing-masing akordeon. Dan di dalamnya ada lagi menggunakan header, ada button. Nah, di sini ada yang menunjukkan dia disembunyikan atau dibuka gitu ya. Ada akordeon collapse, ini collapse, kemudian ada show. Nah, ini buat dia ditampilkan duluan. Itu bagian atasnya. Kemudian ada bagian body. Ya, ini berupa isi dari akordeon tersebut. Jadi ada dua bagian, ada header sama body. Header itu yang jadi buttonnya yang untuk diklik sebagai judul. Kemudian yang di dalamnya adalah isinya yang nanti akan ditampilkan. Sama untuk objek yang kedua dari akordeon ya.
Ada headernya, ada juga bodinya, dan ada tombolnya. Ini latihan yang kedua. Halaman yang ketiga ya. Dirapikan barisnya ya. Ya, akordeon itu bagian yang kedua. Dikopas saja di situ, kemudian tampilannya seperti ini. Jadi yang namanya akordeon kalau diklik, dia akan membuka seperti itu. Kalau dibuka yang lainnya akan ketutup otomatis. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya digunakan untuk membuat daftar pertanyaan yang sering ditanyakan biasanya. Ya. Bagaimana cara menggunakan ini? Nah, jawabannya itu ada di bawah biasanya. Supaya apa? Supaya orang bisa fokus ke daftar pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Baru setelah itu diklik akan memunculkan jawabannya. Dan yang lain ditutup ya. Misalnya ini sedang kebuka satu, ketika dua dibuka, yang satu akan ketutup otomatis. Ini yang disebut dengan akordeon ya. Ini nggak berhasil nggak apa-apa, karena pengenalan aja. Ya, tapi ketika diminta nanti harus bisa. Ini adalah akordeon. Ya, semuanya sudah ada, kita tinggal gunakan. Dan perlu dilihat di sini ada yang harus diperhatikan. Akordeon itu nggak akan berfungsi kalau namanya sama. Ya, contoh di sini. Di sini ada di header ya, bagian button itu ada di sini data BS target. Di sini tanda pagar ya. Tanda pagar berarti ID. Collapse 1 di sini. Ya, ada collapse 1 di situ. Artinya apa? Dia menargetkan ketika diklik nanti yang akan dibuka itu adalah yang ID-nya collapse 1 juga. Nah, kita lihat di sini di bawah ada div ID collapse 1. Maka itulah yang akan dibuka. Jadi nanti kalau dia kebalik di sini yang to, misalnya dia nggak akan kebuka tuh di bawahnya. Yang kebuka tuh di tempat lain justru. Sama dengan di sini.
Di sini ada yang kedua ya, objek yang kedua, data BS target. Ini ada pagar collapse to. Dikasih nama dia tuh. Yang akan dibuka adalah yang ID-nya collapse to. Nah, saya contohkan, kita lihat ya, ada efeknya nggak? Ini yang pertama, item yang pertama ya. Di sini collapse to, kita ganti. Nah, yang di bawah ini kan ID-nya collapse 1. Nah, padahal targetnya di situ tuh. Nah, sekarang yang di bawah, yang ini tuh kita ganti yang di sininya jadi 1 targetnya ya. Nah, kalau disimpan kemudian di refresh seperti ini ya. Pada saat diklik di sini malah hilang. Kalau klik 1, yang kebuka yang 2. Klik yang 2, kebuka yang 1 karena tadi salah. Ini 1, tombol headernya 1, yang di dalam ini div ID-nya 1 juga harus. Karena tadi salah, yang tombol 2 ngebukanya ke 1. Nah, ke sini. Kalau yang 1 ngebukanya malah ke yang 2, itu salah ya. Jadi perlu diperhatikan, nanti ada dia punya nama masing-masing. Untuk dia mengidentifikasi mana yang harus dibuka. Ya, ini sudah benar kembali, item 1 yang dibuka 1, item 2 yang kebuka juga yang 2. Nah, kemudian yang paling banyak digunakan juga adalah paging ya, atau pagination. Ini ya. Ini kalau misalnya halamannya lebih dari 1, ada beberapa record. Per halaman hanya 10, datanya ada 25, berarti ada 3 halaman. Halaman pertama 10, halaman kedua 10, halaman ketiganya 5 gitu. Nah, supaya bisa mudah pindah-pindah halaman, itu bisa dibuatkan menggunakan yang namanya paging. Ya. Caranya gimana? Caranya menggunakan kelas pagination, kemudian ini untuk rata di tengahnya. Kalau dia posisikan di tengah, kalau enggak ya rata di kiri, nggak usah dibuat ini. Kemudian tombolnya itu bisa juga di disable. Kalau biasanya di halaman pertama, maka yang previousnya itu atau first-nya itu nggak usah diklik, nggak bisa diklik harusnya. Kenapa? Karena dia posisinya pertama. Begitu juga kalau dia posisinya terakhir, maka bagian next-nya harusnya nggak bisa diklik lagi, itu harus di disable. Ya. Nah, untuk pembentuknya bisa menggunakan page item seperti ini, pakai page item aja. Nah, kemudian untuk mengarahnya lari kemana itu menggunakan page link. Nanti alamatnya berapa di sini, kemana, ya. Nah, bisa juga diaktifkan untuk halaman keberapa yang sedang terbuka sekarang, itu dengan menambahkan kelas aktif seperti ini. Nah, dicontohkan aja supaya kelihatan bentuknya ya. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau mau ditambah lagi silahkan. Ya, nanti tergantung. Ini yang paling banyak digunakan kalau halaman lebih dari 1. Jadi supaya mudah pindah halamannya menggunakan yang namanya paging. Ini agak cepat sedikit ya, karena ada satu lagi. Nah, ada carousel. Carouselnya untuk bikin slider.
Di website juga kita sering lihat ada gambar bergerak sendiri kanan, kiri ya. Terus ada tombolnya yang bisa diklik untuk pindah ke halaman berapa kayak gitu. Di slider ya. Itu di Bootstrap menggunakan yang namanya carousel. Carousel seperti ini. Ya, ini adalah animasinya berupa slide, ada juga pakai fade ya. Fade itu seperti apa nembus gitu. Nah, ada dua bagian untuk carousel itu. Bagian pertama adalah bagian slidernya, yang kedua adalah buttonnya, tombol untuk pindah-pindahnya. Jadi ada ikonnya yang untuk pindah-pindahnya, kemudian ada fungsi untuk pindahnya itu sendiri kalau diklik. Ya. Nah, di slidernya sendiri itu setiap slide-nya dipisahkan dengan kelas bernama carousel item. Ya, dicontohkan di sini ada 3. Kemudian ini saya bedakan warnanya supaya tahu itu beda warna. Dan di sini ada yang harus diaktifkan dulu halamannya, halaman berapa yang diaktifkan, itu yang akan tampil duluan. Di sini di set juga data Bootstrap intervalnya, ini satuannya milidetik ya. Jadi kalau 2500 itu berarti 2,5 detik. Kalau dia 6000 seperti ini berarti 6 detik baru dia bergeser. Kalau tidak di set biasanya 5 detik ukurannya. Nah, adapun yang berikutnya yang di bawah ini kodenya ini untuk membentuk tombol. Jadi bisa di next, bisa di back kayak gitu. Oke, dicoba saja. Oke. Untuk carousel ini saya tidak set di sini ada gambar ya. Ini src-nya saya kasih titik-titik aja. Jadi bisa untuk menampilkan gambar. Gambarnya silahkan dimasukkan sendiri aja, sudah tahu caranya. Kemudian alt-nya juga untuk gambar. Kalau gambarnya nggak bisa tampil nanti dikasih keterangan apa di sini. Saya hanya menampilkan tulisan aja slide 1, slide 2, slide 3 gitu ya. Kalau dijalankan ini yang di bawah kelihatan bergeser sendiri. Dan tadi waktunya untuk slide pertama 2,5 detik, slide yang kedua 6 detik, slide yang ketiga nggak di set, berarti dia 5 detik. Nah, dari satu ini hanya 2,5 detik langsung berganti. Ini 6 detik nunggu ya, baru dia bergeser. Ya, ini slide yang ketiga. Sengaja dibedakan warnanya supaya tahu ya. Ini slide ketiga. Nah, kemudian di sini ada ikonnya. Nah, ini yang tombol tadi ya, ada ikon next, lanjut, ada juga yang back-nya. Nah, kalau mau dilanjutin terus, diklik aja kayak gitu. Jadi dia disediakan untuk next slide. Intinya seperti itu. Itu slider ya, nanti masukin gambarnya sendiri. Ada contoh tab tabulation ya, jadi ada tab kayak gitu. Ini kodenya kurang ya yang saya share itu. Jadi ada tab itu menggunakan nav ya, navigation seperti ini. Nanti ada dia nav tab, ada nav pills namanya. Kalau nav pills itu dia seperti kotak seperti itu, ada roundednya sedikit, tapi
dia ditampilkan di situ juga, jadi gantian nampilinnya gitu. Jadi kalau tab itu aslinya sebetulnya ada semua di situ di halaman itu, cuman menampilkannya aja bergantian sesuai dengan yang diklik. Pada saat home yang diklik, maka tampil yang home. Sama seperti akordeon tadi, mirip seperti itu ya. Jadi disembunyikan dulu sebentar gitu. Kalau diklik tabnya baru ditampilkan. Nah, ini adalah contoh yang ke berikutnya, itu ada kurang kodenya. Saya masukkan hanya bagian atasnya aja. Nah, ini bagian tabnya aja. Ya, di copy aja dulu. Nah, ini sementara segini ya. Ini yang saya kasih itu. Itu ada yang kurang. Kalau dilihat tampilannya seperti ini. Ya, ini akan pindah-pindah sorotnya ya, seperti ini. Ini pindah-pindah. Ini masih ada yang kurang karena isinya belum. Ya, sama dengan akordeon tadi, dia punya yang namanya wrap seperti ini. Yang saya kasih itu baru ini ya, silahkan diketik bawahnya. Di bawahnya ditambahkan yang ini. Ada 5 baris. Sambil saya jelasin. Ada wrap di sini pagar home. Yang kedua, wrapnya pagar menu 1. Yang ketiga, pagar menu 2. Ini berarti menunjukkan ID. Nah, ID yang dibuka nanti sesuai dengan apa yang diklik. Nah, di sini ada ID-nya masing-masing. Ada ID home, ada ID menu 1, ada ID menu 2. Maka dia akan dibuka sesuai dengan ID yang diklik. Ada div class tab konten ya. Ini nggak akan bisa dilihat contohnya, buktinya kalau nggak diketik. Ya, jadi div class tab konten ya. Kemudian dalamnya lagi div class tab pane ya. Lalu kontainer sama aktif itu harus ada 1 ya. Kontainer terus aktif itu untuk menampilkan mana yang aktif duluan. ID-nya sama dengan, sesuaikan dengan namanya, home yang pertama. Kalau sudah ditutup, isinya apa? Ini adalah nah itu 1, kemudian diduplikat aja karena dia ada 3, tapi diganti yang aktifnya dihapus untuk yang lain karena dia tidak boleh aktif 3-tiganya. Jadi hanya salah 1 aja. Nah, seperti ini. Kemudian ID-nya diganti jadi menu 1 sama menu 2. Nah, teksnya juga disesuaikan supaya kelihatan bedanya. Jadi ini ada menu 1, ada menu 2. Itu tambahannya ya. Baris di saya baris 110 sampai baris 114. Supaya bisa dilihat buktinya.
Oke, tampilannya seperti ini. Jadi kalau diklik, aduh nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Ini ada home, yang kebuka home dulu karena tadi aktif ya. Jadi aktifnya itu ada dua. Pertama di sini, di bagian tombol tabnya itu ada aktif, yang aktif adalah home. Nah, maka yang panel tabnya, tab pen-nya ini juga di set aktif. Nah, seperti itu ya, supaya dia sesuai gitu. Jadi ketika dia di home, memang home yang tampil. Kalau diklik menu 1, maka yang kebuka juga tab pen-nya menu 1. Kalau yang diklik yang menu 2, maka isinya juga menu 2. Nah, kita coba kalau dibalik ya. Yang aktif itu bukan di home yang untuk tab pen-nya, tapi misalnya di menu 2. Saya rubah seperti itu. Nah, di sini di kodenya aktifnya untuk tombol tab-nya adalah di home. Tapi untuk panelnya, panel tab-nya itu saya taruhnya di menu 2 seperti ini. Bukan di atas ini ya, tapi di sini. Nah, kalau di refresh tampilannya seperti ini. Tombolnya yang aktif tombol home, tapi isinya menu 2. Ini salah. Ya, seperti ini jadinya salah. Menu 1 diklik, munculnya jadi seperti ini. Nah, baru dia benar ya, tadi salah. Saya refresh lagi tampilannya. Nah, ini kembali ke menu 2. Kalau diklik menu 2, tetap menu 2, menu 1, home. Berikutnya benar, cuman awalnya salah seperti ini. Harusnya home itu home juga yang tampil. Nah, gitu. Nah, itu kalau terjadi kesalahan meletakkan kelas aktifnya. Nah, ini ke formulir lagi ya. Kalau tadi diminta buat labelnya di samping kiri, isiannya di sebelah kanan. Sekarang bisa jadikan satu. Jadi labelnya di situ, isiannya juga di situ, tampilannya. Tapi tampilannya itu beda ya. Kalau secara default belum diisi, dia kayak gini. Tapi ketika diklik di sini, maka secara otomatis tulisan itu naik seperti ini. Namanya plotting label ya. Plotting label itu menggunakan form plotting seperti ini. Ini MB ini membentuk margin bottom. Jadi di Bootstrap itu ada pengaturan untuk kita bisa menggunakan margin bagian bawah, margin kiri, margin kanan. Kalau margin atas itu MT menggunakannya, margin top kayak gitu ya. Itu nggak perlu dihafal, yang penting tahu aja. Ukurannya dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kalau MB3 berarti objek ini yang pertama ini ya, yang email address ini dikasih jarak di bawahnya situ, dari garis ini ke bawahnya ke objek berikutnya di bawah itu sebanyak 3 gitu maksudnya, yang MB3 ini. Jadi otomatis objek berikutnya itu berada di bawah dari email address itu sebanyak berapa? Sebanyak 3 hitungannya di situ. 3 apa? Nggak tahu satuannya ya. Yang pasti bukan 3 pixel. Karena kalau 3 pixel kecil banget itu. Nah, di sini ada placeholder-nya ada. Kemudian ada label seperti ini ya. Label ini nanti yang akan turun naik. Ya. Kalau dia menggunakan form plotting. Nah, sama dengan di password juga sama ya. Langsung dimasukkan aja kodenya.
Oke, seperti ini ya. Ini contohnya plotting label. Ini isian, langsung labelnya ada di sini. Yang kalau diklik, dia akan naik ke atas gitu. Nah, itu bedanya ya. Jadi nanti pada saat membuat formulir, kalau dia full satu layar, itu bagusnya label di samping kiri, isian di sebelah kanan. Tapi kalau pengen isiannya, karena isiannya banyak misalnya, bisa digunakan dua kolom. Ya, kolom kanan sama kolom kiri. Nah, kalau menggunakan label di sebelah kiri, itu habis nanti tempatnya. Bisa kita memanfaatkan plotting label ini. Jadi bisa digunakan plotting label seperti ini. Ini justru lebih praktis ya kalau menggunakan ini untuk ukuran layar yang sifatnya kecil. Jadi labelnya bisa digabung jadi satu dengan isiannya. Dari sisi tampilan ya, aslinya sih nggak gabung beneran. Nah, itu plotting label. Di Bootstrap itu berlaku juga grid 12 juga bentuknya. Jumlahnya 12. Bisa menggunakan gabungan tadi SM juga, kemudian MD, LG itu juga dipakai, ada sama ya. Cara kerjanya juga sama dengan paper CSS tadi, yang kalau digeser-geser dia akan berubah sesuai dengan ukuran layar. Itu sama. Contoh terakhir dari Bootstrap, menggunakan button add-on atau input group ya, seperti ini. Ini kelasnya yang dipanggil adalah input group. Kemudian di sini karena tombolnya di set hanya garisnya aja, maka disebutkan BTN outline, pakai outline ya. Terus untuk isian seperti biasa, yang membedakan hanya input grupnya di sini, sehingga bergabung antara isian dengan tombol. Ya, yang contoh atas tombolnya dulu, contoh yang di bawah buttonnya belakangan, dan ada dua. Oke, seperti ini ya. Ini ada tombol, kemudian di sini ada isian yang bisa diisikan. Yang kedua, isiannya dulu, baru ada tombolnya sebanyak 2 buah. Seperti ini ya. Nah, untuk login juga bisa diterapkan seperti ini. Jadi isiannya dibikin ada 2, ada username, ada password, baru kemudian kasih tombol di sebelahnya. Tombolnya juga bisa 2, karena biasanya login itu ada juga link untuk lupa passwordnya. Jadi bisa kita gunakan beberapa variasi ya.
Oke, diakali seperti ini juga bisa, ada username, kemudian ada isian password, kemudian ada tombol untuk login, untuk lupa sandi. Kalau perlu ditambahkan di situ ada register misalnya ya, tinggal ditambahkan di bagian depannya. Ada banyak lagi di Bootstrap, termasuk untuk pilihan tanggal ya. Jadi ada tanggal misalnya mulai dari kapan sampai kapan, itu sudah ada disediakan yang namanya date picker. Jadi dia menampilkan semacam jendela kecil yang berisi tanggal yang bisa dipilih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, itu nanti silakan dipelajari sendiri dan digunakan sesuai dengan keperluan aja. Pertanyaannya adalah, ada berapa orang yang berhasil? Gak ada. Hah? Ada yang berhasil apa enggak nih? Dari orang sekelasan ini? Ya, masalahnya satu, nggak ngikutin petunjuk aja sebetulnya. Ya. Coba kembali lagi ke sini. Sudah, folder Bootstrap-nya sudah dibuat. Di dalam Bootstrap itu ada folder 2. Ada CSS, ada JS. Kemudian yang di folder CSS diisikan dengan file Bootstrap min CSS. Sudah. Yang JS itu diisi dengan file Bootstrap bundle min JS. Ingat, namanya itu jangan diubah-ubah. Yang di-download itu sudah itu aja. Jangan ditambahin lagi titik CSS di belakangnya. Itu malah jadi error. Ya, karena sekali lagi komputer saya, laptop saya itu mengaktifkan extension. Jadi kelihatan langsung extensionnya. Memang harus ditunjukkan gitu ya. Ini Bootstrap, di dalam Bootstrap itu ada CSS, isinya Bootstrap min CSS. Ada Bootstrap, di JS-nya ada Bootstrap bundle min JS. Titik JS dan titik CSS itu punya saya ditampilkan. Kalau punya kalian itu nggak ditampilkan umumnya ya. Nah, punya kalian itu hanya sampai seperti ini. Ya, hanya Bootstrap min gitu aja. Ya. Ini jangan di-rename. Jangan di-rename terus tambahin titik CSS, pasti error. Ya, karena punya saya tampilkan. Ini nggak tampil nih. Tapi ini di sini ada tipenya CSS. Jadi kalau mau pengen lihat itu, diklik kanan, properties, filenya. Di sini ada tulisannya titik CSS, berarti belakangnya itu bukan hanya sampai min, nama filenya itu, tapi ada titik CSS-nya. Ya, dan itu jangan dibuat sendiri. Nah, kalau saya tampilkan, ya, yang HTML juga nggak akan muncul nih, hanya Bootstrap gitu aja. Tapi ini HTML aslinya. Nah, saya menampilkan extensionnya lewat mana? Lewat file, kemudian option, lalu di view. Kemudian di sini saya hilangkan tanda centang hide extension for no file types. Jadi yang dikenali tipenya itu saya sembunyikan. Jadi nggak usah
apa namanya, ditampilkan aja semuanya, bahasanya kayak gitu. Lalu saya klik OK, maka titik HTML-nya otomatis muncul sendiri. Ya, yang CSS juga langsung muncul sendiri otomatis. Seperti itu. Bagian yang ketiga, menggunakan web template gratis. Itu sudah saya kasih. Sudah dibuka ya. Penjelasannya setelah ini.